Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Rata-rata kita para penderita asam lambung ini kan memang mengalami susah tidur nih saudaraku ya, atau insomnia. Walaupun tidak semua, ada beberapa yang memang tetap enak tidur, tetap tidur itu bisa cepat ada. Tetapi kita memang rata-rata mengalami yang namanya susah tidur. Nah, ini saya akan berbagi tipsnya supaya kita gampang tidur. Insya Allah tidur kita bisa berkualitas. Nah, pahami videonya dengan baik. Tidak usah dicepet-cepetin, apalagi dipotong-potong. Pokoknya disimak sampai selesai. Pertama, saudaraku ya, pastikan kondisi situasi rumah kita atau kondisi kamar kita yang ketika kita ingin tidur itu tidak berisik atau tidak banyak bising, tidak banyak suara-suara. Kalau banyak suara-suara ya otomatis akan mengganggu ketika kita ingin tidur. Kedua, matikan lampu atau matikan AC atau kipas yang kira-kira akan mengganggu ketika kita tidur. Nah, AC atau kipas ini membuat dingin. Nah, sudah beberapa kali saya bilang bahwa dingin itu musuh bebuyutannya lambung. Tetapi jika memang Anda sudah terbiasa tidur dengan AC atau dengan kipas, ya silahkan. Nah, tetapi saran saya lebih baik dimatikan dulu. Anda coba dulu ketika Anda yang biasa tidur memakai kipas atau memakai AC, Anda coba 1 minggu saja tanpa AC atau tanpa kipas. Bagaimana nanti perubahan di lambung kita? Sembari tetap merutinkan saran-saran saya yang lain, karena memang semua pola ketika kita ingin sembuh ini harus kita lakukan berbarengan, tidak bisa 1 atau 2 atau 3, pokoknya semuanya harus bareng. Nah, ini kita lakukan rutin sampai kita sembuh. Terus selanjutnya, pastikan badan kita dalam keadaan bersih. Nah, mungkin yang muslim bisa bersuci dulu atau berwudu. Bagi Anda yang non muslim ya silahkan menurut agama Anda masing-masing bagaimana cara bersuci Anda. Ketika badan kita merasa bersih, maka kemungkinan merasa gatal-gatal mau tidur itu tidak lagi. Nah, karena memang badan kita sudah bersih. Kemudian, nah ini yang penting sekali. Jadi diperhatikan, jangan sekali-kali kita mau tidur itu dalam keadaan lapar atau kekenyangan atau mendekati waktu makan. Nah, jadi kita perhatikan ketika kita mau tidur, kita itu makan dulu. Nah, jangan terlalu kenyang dan jangan pula hanya terlalu sedikit. Yang penting kita kenyang, dah gitu aja. Nah, perhatikan apa yang Anda makan. Mungkin siang hari Anda sudah makan gorengan dan tidak apa-apa. Nah, ketika mau tidur ya jangan makan gorengan lagi, cukup siang tadi. Ketika mau tidur jangan. Usahakan semaksimal mungkin makan ketika mau tidur itu yang paling nyaman di lambung kita. Karena kalau kita tidur dalam keadaan setelah kita makan pantangan, nah ini akan membuat lambung kita menimbulkan banyak sensasi. Sedangkan kita sulit tidur ini kan memang gara-gara ya kita belum sembuh. Kalau kita sudah sembuh ya enak, santai. Asal kita pikiran tidak kusut, tidak semrawut, tidak banyak pikirannya gampang tidur. Terutama memang kalau dia capek badan, lelah bekerja dengan aktivitas yang mungkin agak berat, itu akan lebih cepat tidur daripada yang aktivitasnya di kepala. Gitu. Nah, ketika kita makan yang pantangan ini tadi, maka ketika kita tidur ini akan membuat kita sering sekali sulit tidur. Bahkan ketika kita sudah tidur pun kita akan gampang terbangun. Karena apa? Menahan sensasi di lambung. Ketika kita sudah tidur sejam atau 2 jam, kita akan gampang sekali tahu-tahu kaget, tahu-tahu terbangun, tahu-tahu tersengal-sengal, tahu-tahu nafas seperti berhenti. Nah, karena memang kita menahan adanya udara di area dada. Coba Anda perhatikan sendiri. Jadi lebih baik kita makan makanan yang memang yang paling nyaman di lambung kita. Kalau saya dulu hanya makan nasi dengan sayur bening atau telur rebus, putihnya saja, tidak kuningnya. Setelah makan, jangan nunggu terlalu lama untuk kita tidur. Saya dulu hanya 15-20 menit. Karena apa? Kita para penderita asam lambung ini, ada yang 2 jam sekali, atau ada yang 3 jam sekali, itu sudah harus makan.
mungkin banyak dari Anda semua yang mendengarkan info bahwa penderita asam lambung ini tidur 2 jam setelah makan. Ya kalau kita nunggu 2 jam, jam ketiga kita sudah lapar, kita harus sudah makan lagi. Nah berarti kita tidur dalam keadaan lapar. Nah ini akan membuat lambung kita akan sulit sembuh. 2 jam setelah makan baru tidur itu untuk orang normal yang memang ketika makan porsinya pun normal, porsi banyak. Nah, beda dengan kita. Terus jangan kebanyakan minum. 1 gelas cukup. Nah, kalau kita kebanyakan minum ketika mau tidur, nanti ketika kita sudah ngantuk, tahu-tahu ingin buang air kecil dan bangun lagi kita ke kamar mandi. Nah, nanti sulit tidur lagi. Terus sebelum kita tidur, duduk dulu, sendawakan dulu. Jadi sudah saya bilang tadi, kita makan yang nyaman di lambung saja, perut kita ini masih sering kembung. Apalagi kita makan yang memang tidak nyaman, terutama gorengan, sambal yang berminyak, yang bersantan, coklat, kopi, teh. Nah ini membuat lambung kita tidak nyaman. Jadi lebih baik ya nasi sama sayur bening atau dengan apa yang memang sudah biasa Anda makan yang itu nyaman untuk lambung Anda. Itu kita sendawakan dulu sebelum tidur. Setelah kita sendawakan sudah habis, nah tapi jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti kita bisa muntah jika tidak bisa sendawa. Yang penting kita sudah berusaha untuk terus bersendawa. Ketika memang kita sudah bisa sendawa dan udara di lambung kita sudah banyak berkurang, nah ini perut kita sudah mulai nyaman. Baru kita tidur. Nah tidurnya pun tetap posisi nyender atau setengah duduk. Nah, karena apa? Kembali lagi yang saya jelaskan tadi, ketika kita tidur itu berbaring, maka katup esofagus kita bisa terkena cairan asam lambung. Walaupun toh katup esofagus kita sudah mulai mengencang, terkena cairan asam lambung itu sudah tidak bermasalah, tetapi kita masih sering kembung. Ketika kita berbaring ini, kadang-kadang kalau kita belum tidur, sering sekali membuat tahu-tahu cemas, tahu-tahu hidung mampet yang saya bilang tadi. Nah ini karena apa? Berbaring. Lebih baik kita menyender dulu, karena memang lambung kita kan belum sembuh. Untuk Anda yang belum paham masalah posisi tidur, simak di part 51. Di situ sudah saya jelaskan, saya praktekkan secara komplit. Yang jelas buat diri kita senyaman mungkin ketika kita mau tidur itu. Nah, ketika kita sudah posisi menyender atau setengah duduk ini, tahu-tahu kok tidak nyaman lagi, atau tahu-tahu cemas, tahu-tahu seperti napas pendek atau napas tidak plong, ya duduk lagi, sendawakan lagi. Nah, itu akan membuat kita lebih nyaman lagi. Atau kita tambah dengan air minum setengah gelas cukup. Jangan banyak-banyak. Dan bagi Anda yang mungkin biasa memakai minyak kayu putih, atau fresh care, atau minyak telon, atau balsam, bisa dipakai. Nah, itu untuk mengurangi rasa dingin yang kita rasakan. Karena kan memang kita para penderita asam lambung ini sangat sering merasakan dingin ya. Karena memang udara normal saja kita masih sering merinding-merinding, rasa tidak nyaman, apalagi malam yang memang suhu udara itu sedang turun. Kan sudah saya jelaskan beberapa kali di video saya sebelumnya. Nah, itu bisa kita pakai, kita oleskan di bagian perut sampai ke dada. Jangan di belakang. Nah, atau di belakang pundak ini jangan. Ini karena nanti kita untuk berbaring. Nah, ketika berbaring sudah kita kasih fresh care atau minyak kayu putih, ini akan rasa tidak nyaman. Malah akan panas celekit-celekit. Lebih baik yang di depan saja. Karena kan ini posisi di atas. Kemudian sembari kita sudah memposisikan posisi kita yang senyaman mungkin dalam keadaan menyender ini, bagi Anda yang muslim bisa dengan ditambah berzikir atau bersolawat. Nah bagi Anda yang non muslim silahkan Anda sesuaikan menurut agama Anda. Atau Anda menyimak video dari Hobi Mas DJ, Anda kecilkan volumenya, ditaruh agak jauh dari badan. Sembari kita mendengarkan apa yang saya sampaikan untuk kesembuhan Anda dan juga kita bisa tersugesti positif. Video-video yang sudah disimak diulang lagi ketika mau tidur itu supaya lebih paham karena kita para penderita asam lambung ini ya cenderung pelupa walaupun tidak semua.
Dan orang normal juga pun ya banyak yang pelupa. Tetapi kita para penderita asam lambung ini ya rata-rata pelupa. Maka dari itu nah, lebih baik kita ulang video-video dari Hobi Mas DJ ketika mau tidur. Nah, supaya kita lebih paham. Hindari bermain game atau menyimak sesuatu yang membuat kita malah tidak ngantuk lagi, malah membuat kita gelisah, malah membuat kita baper. Nah, hindari itu. Itu akan menghambat ritual tidur kita. Jika masih juga sulit tidur, mungkin beberapa jam setelah ketika kita berbaring ini tadi kok belum juga tidur dan perut kita merasa lapar, ya makan lagi. Nah, jangan menunda-nunda, jangan kelamaan lambung kita kosong, kita makan lagi. Bagi Anda yang posisi masih terlalu banyak sensasi, mungkin keadaan masih terlalu lemah atau sedang kambuh, bisa kita minum penurun asam lambung. Kemudian banyak sekali kita para penderita asam lambung ini juga sudah tidur pun 1 jam, 2 jam atau 3 jam sering sekali terbangun lagi. Seperti kaget, tahu-tahu napas seperti ingin berhenti, tahu-tahu kok tidak plong, tahu-tahu hidung mampet, kok tahu-tahu tidak nyaman, sampai kadang-kadang mimpi buruk. Nah, itu biasanya penyebabnya ya karena itu tadi, udara yang di lambung ini itu banyak. Nah, itu tidak kita sendawakan. Ya kenapa? Kita kan tidur. Sudah beberapa kali juga saya bahas, ketika malam atau menjelang sore itu kan suhu udara turun. Ditambah juga kita mau tidur ini kan kurang gerak. Ya kalau kita kurang gerak kan memang pikiran kita malah yang kemana-mana. Nah, lambung kita pun akan memproduksi asam lambungnya pun lebih banyak. Nah, beda dengan ketika kita siang hari, kita banyak jalan, banyak aktivitas, itu membuat kita lebih nyaman daripada kita hanya diam. Bisa Anda perhatikan sendiri. Nah, jadi ketika kita terbangun itu, ya kita sendawakan lagi dulu. Nah, itu yang membuat kita tidak nyaman. Setelah itu, makan lagi. Sudah 3 jam atau 4 jam kita tidur, sudah kita terbangun, ya makan lagi. Karena itu positif, kita sudah lapar lagi. Penderita asam lambung ini sudah beberapa kali saya jelaskan masalah makan. Makan ini sangat penting bahwa apa-apapun yang kita makan itu belum bisa terserap semua nutrisinya oleh badan, apalagi kita tidak makan apa-apa atau menunda makan, menahan-nahan lapar. Ini kan kita tidak makan apa-apa. Sedangkan kita banyak makan saja kita masih sering kurus, sering lemes. Nah, paham ya? Nah, kemudian ketika kita bangun di pagi hari, jangan langsung berdiri atau berjalan. Kita duduk dulu. Nah, kita sudah bangun tidur ini, duduk dulu. Biasanya 1 atau 2 menit atau sampai 3 menit, itu biasanya kita akan buang angin dulu. Sembari kita melemaskan otot-otot. Kalau bahasa orang Jawa itu ngulet. Wah, seperti ini. Wah, ini membuat badan kita lebih rileks di pagi hari. Nah, setelah itu kita ke kamar mandi, kita buang air kecil. Setelah buang air kecil, langsung minum 1 gelas atau 2 gelas. Bagi yang sudah mampu 2 gelas. Nah, ketika pagi ini asam lambung cepat sekali naik. Pernah saya bahas di video saya sebelum ini. Cepat-cepatlah kita makan. Jika sudah ada sarapan, kita langsung sarapan. Atau makan nasi kepal. Nasi kita kepal-kepal saja. Jangan dikasih garam, jangan pula dikasih gula. Pokoknya nasi saja di kepal-kepal, 2 kepal atau 3 kepal itu cukup. Supaya ketika pagi itu lambung kita tidak memproduksi asam lambungnya terlalu banyak. Karena memang pagi lambung kita kosong, kondisi suhu udara dingin, nah ini cepat sekali naik asam lambungnya. Nah, maka dari itu cepat-cepat kita isi. Nah, bisa dengan nasi kepal tadi atau telur rebus, putihnya saja. Atau makanan pokok Anda masing-masing. Jadi ketika yang Anda makanan pokok Anda bukan nasi, sagu misalnya ya sagu. Nah, nggak apa-apa. Nah, yang penting langsung ada isi, yang kita isi, yang kita makan itu yang memang nyaman di lambung. Jadi ada dua ini. Ketika kita harus mengonsumsi makanan yang memang benar-benar nyaman di lambung, itu ketika kita mau tidur dan ketika kita bangun tidur. Kemudian hindari makan buah-buahan di pagi hari, walaupun sudah sarapan. Orang normal pun ketika dia sudah sarapan di pagi hari, dia makan buah, maka akan cepat lapar. Apalagi kita yang memang
mungkin setengah jam atau sejam itu sudah merasa lapar terus. Coba Anda perhatikan, Anda bedakan sendiri. Saya di part 36 kan menjelaskan, makan buah itu lebih baik siang atau sore, setelah jalan sore. Coba Anda perhatikan, ketika Anda yang suka makan buah di pagi hari, Anda perhatikan, Anda bandingkan rasanya di badan Anda dengan Anda memakan buah di siang hari atau di sore hari setelah jalan sore. Nah, Anda perhatikan sendiri, ada tidak perbedaannya? Nah, terus tips yang lain ketika memang kita, para penderita lambung ini yang mempunyai anak kecil. Nah, ini mempunyai bayi, ya, ini khusus. Jadi lebih baik Anda bicarakan baik-baik dengan pasangan Anda. Nah, ngomong saja, saya kalau kurang tidur, perut saya bertambah tidak nyaman. Jadi nanti ketika anak bangun, beri ini ya, beri ini, sudah. Jadi tidur kita tidak terganggu. Atau Anda selahi sendiri, ketika anak tidur, Anda pun ikut tidur. Nggak apa-apa, walaupun putus-putus tidurnya, karena memang agak repot memang kita memiliki anak kecil ini. Nah, jadi ketika anak istirahat, ya kita istirahat. Ketika anak bermain, atau kita ngomong, atau kita mengasuh anak, ya sembari kita melakukan aktivitas kita yang lain, itu tidak apa-apa. Tips yang saya jelaskan ini tadi, ini memang benar-benar dulu saya praktekkan secara rutin setiap malam sampai saya sembuh. Nah, untuk Anda yang belum menyimak part 66, bisa Anda simak. Di situ sudah saya jelaskan dari pagi sampai tidur sampai pagi lagi. Nah, silakan Anda simak di part 66. Nah, ketika tips yang saya jelaskan ini tadi dan Anda praktekkan juga masih sulit tidur, hubungi dokter. Jangan lupa bilang kepada dokter, saya punya asam lambung, Pak Dokter, apa Bu Dokter? Nah, saya mengalami sulit tidur. Nah, nanti akan ditangani oleh dokter, sembari tetap mempraktekkan saran-saran saya yang saya jelaskan tadi. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh tanpa kambuh-kambuh. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.